Dunia kita semakin maju, teknologi berkembang, pendidikan meningkat. Kita hidup dalam peradaban paling canggih sepanjang sejarah manusia. Namun mengapa dunia terasa semakin mudah terbakar konflik? Mengapa di tengah kemajuan, manusia justru semakin mudah saling melukai? Dari perang terbuka di Ukraina, Gaza, Sudan, sampai perang kata dan kebencian di media sosial. Pertanyaannya adalah, apa yang salah dengan dunia kita? Atau lebih jujur lagi, apa yang salah dengan diri manusia modern? Ini adalah paradoks terbesar zaman kita. Kita maju dalam teknologi, tetapi tidak dalam kebijaksanaan. Maju dalam kekuatan, tapi tidak dalam kasih. Maju dalam ekonomi, tapi rapuh dalam moralitas. Peradaban maju memberi kita kemampuan besar, tetapi tidak memberi arah kemana kekuatan itu harus digunakan. Seperti kata Einstein, teknologi telah melampaui manusia. Dalam dunia yang terhubung, satu percikan kecil bisa membakar seluruh planet, secara fisik maupun digital. Perang di luar hanya cermin perang batin di dalam diri manusia. Freud berkata, manusia memiliki dua naluri, Eros, naluri mencintai, dan Thanatos, naluri menghancurkan. Dunia modern menekan manusia. Rasa takut masa depan, kecemasan ekonomi, krisis identitas, kesepian di tengah keramaian digital. Dan tekanan itu melahirkan agresi yang kemudian meledak menjadi konflik sosial, politik, bahkan internasional. Seperti kata Santo Paulus, yang kuingini tidak kulakukan, dan yang kubenci, itulah yang kulakukan. Manusia modern penuh luka, dan luka yang tidak diobati berubah menjadi kekerasan. Konflik modern bukan hanya tentang kebencian, tapi tentang kekuasaan dan kepentingan. Karl Marx melihat bahwa ketimpangan ekonomi adalah bahan bakar konflik. Ketika sumber daya diperebutkan, perang menjadi alat. Sementara itu, Thomas Hobbes mengingatkan bahwa manusia tanpa kendali moral akan saling memangsa demi bertahan hidup. Dan benar saja, kelaparan di Sudan, perebutan energi, air dan wilayah di Timur Tengah semuanya memiliki akar yang sama, rasa takut kehilangan dan keinginan untuk berkuasa. Seperti kata Clausewitz, perang adalah kelanjutan politik dengan cara lain. Tapi di zaman kita, politik telah menjadi kelanjutan keserakahan dengan dalih yang lebih halus. Perang zaman ini tidak membutuhkan peluru. Ia dimulai dengan satu postingan, satu hoax, satu manipulasi gambar AI. Dalam perang modern, musuhnya bukan tentara, tapi kebenaran. Opini publik digiring seperti kawanan, emosi dimainkan, narasi dipelintir. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, kita bisa hidup dalam perang tanpa menyadarinya. Namun, sejarah juga menyimpan cahaya. Gandhi mengajarkan keberanian tanpa kekerasan. Mandela mengajarkan rekonsiliasi setelah luka. Paus Fransiskus mengingatkan bahwa uang yang digunakan untuk senjata bisa memberi makan seluruh dunia. Mereka menunjukkan bahwa damai bukan kelemahan, tetapi kekuatan moral tertinggi. Dunia modern memang rapuh, namun rapuh bukan berarti tanpa harapan. Akar konflik ada di dalam manusia, maka akar damai juga harus dimulai dari manusia. Dari cara kita berbicara, cara kita melihat sesama, cara kita memilih untuk tidak membenci. Seperti pepatah kuno, kita tidak mewarisi dunia dari leluhur, kita meminjamnya dari anak cucu kita. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang akan kita wariskan? Konflik atau keberanian untuk menciptakan damai? If this message spoke to your heart, subscribe, like, and share. Karena suara damai harus lebih keras dari suara kebencian.